Pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan pengetatan perjalanan dalam negeri sebelum dan setelah masa peniadaan mudik Lebaran 2021. Apa saja aturannya akan dijelaskan oleh rekan Valencia Melvinci dalam segmen At Large. Silakan, Valen. Ya, Vera, secara resmi pemerintah telah merilis aturan terkait dengan pengetatan perjalanan dalam negeri dalam masa kurun waktu tertentu di sekitar masa peniadaan mudik Lebaran 2021. Kemudian apa saja sebenarnya aturan yang harus Anda perhatikan di masa-masa tersebut? Maka akan kita bahas selengkapnya berikut ini. Yang pertama, aturan ini sebenarnya sudah dikeluarkan dan tertuang secara resmi dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021. Ini merupakan aturan terkait dengan pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri. Kapan masa berlakunya? Masa berlakunya adalah 2 pekan sebelum masa larangan peniadaan mudik Lebaran, kemudian 1 pekan setelahnya, yakni di tanggal-tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei dan juga nantinya di tanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021. Selanjutnya, apa yang menjadi pembeda dari masa-masa hari-hari biasanya? Jadi pada saat Anda akan melakukan mobilisasi di dalam negeri, ini pastinya akan ada sejumlah aturan pengetatan. Salah satunya adalah pada saat melakukan perjalanan, ini harus ada hasil negatif PCR ataupun rapid antigen. Ini harus dilaksanakan 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Ada juga untuk beberapa moda transportasi yang bisa menggunakan fasilitas Genos. Ini juga harus melengkapi syarat yang sudah ditentukan. Dan selain itu juga untuk khusus wilayah aglomerasi perkotaan ataupun di mana satu kawasan kota madya yang biasanya ramai dan terhubung dengan kabupaten ataupun kota di sekitarnya, ini juga akan dilakukan pengecekan secara acak terkait dengan kelengkapan dari surat-surat yang sudah ditentukan. Nah, pengetatan ini akan dilakukan pada masa-masa Lebaran, tentu pasti ada alasan di baliknya. Ini tentunya menjadi salah satu antisipasi pemerintah terkait dengan mobilisasi masyarakat di masa kurun waktu Lebaran 2021. Dan yang paling pasti yang harus kita pahami adalah peraturan ini dikeluarkan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Dan selanjutnya pemirsa, terkait dengan peniadaan mudik Lebaran 2021 sendiri, ini sudah secara resmi ditetapkan oleh pemerintah adalah di tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Ini adalah adanya masa larangan mudik Lebaran. Kemudian apa saja yang dilarang? Yang dilarang adalah mobilisasi masyarakat akan dibatasi secara maksimal dalam jangka waktu tersebut. Kemudian tidak hanya di dalam negeri saja. Ternyata WNI yang berencana kembali ke tanah air juga bahkan diimbau untuk menunda perjalanannya kembali ke Indonesia. Nah, selanjutnya, pada saat kita bicara soal peniadaan mudik 2021, tentu ada beberapa alasan yang ditoleransi oleh pemerintah. Muncullah dalam pengecualian peniadaan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Apa saja itu? Yang pertama adalah distribusi logistik. Tentu ini adalah yang bersifat esensial. Ini masih bisa tetap diperbolehkan untuk beroperasi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian ada yang bekerja perjalanan dinas dan beberapa alasan humanis yang mungkin harus dilaksanakan pada hari-hari tersebut dan tentunya dilengkapi dengan beberapa surat keterangan yang bisa membuktikan bahwa alasan tersebut benar adanya. Misalnya seperti kunjungan duka, adanya kepentingan ibu hamil, melahirkan, dan juga kepentingan lain yang di luar dari kepentingan dinas namun harus dilengkapi dengan surat dari lurah ataupun kepala desa yang bersangkutan. Selanjutnya kita lihat pula apa sebenarnya surat izin keluar dan juga masuk yang nantinya akan berlaku di masa pengetatan dan juga peniadaan mudik Lebaran 2021 ini. Nantinya akan ada pihak berwenang yang melakukan pengecekan surat izin keluar dan juga masuk. Di mana pengecekannya? Ini penting untuk dicatat pemirsa karena nanti akan dilakukan pengecekan 1 di rest area tempat beristirahat pada saat melakukan perjalanan. Yang kedua adalah di titik-titik checkpoint. Biasanya pihak kepolisian maupun TNI dan juga beberapa pihak berwenang lainnya akan membuat posko-posko checkpoint pada masa di mana prediksi mobilisasi masyarakat akan meningkat. Yang ketiga adalah di perbatasan kota besar. Dan yang terakhir adalah di titik penyekatan yang nantinya akan dibangun juga poskonya terkait dengan masa
PPDN yang diberlakukan di Indonesia ini. Selanjutnya ada pula surat izin keluar masuk ini dari mana datangnya dan siapa yang berhak untuk mengeluarkannya. Yang pertama, terkait dengan ASN, pegawai BUMN, BUMD dan juga TNI Polri sebenarnya masuk ke dalam kategori pengecualian melakukan perjalanan di masa mudik lebaran. Namun ini harus ada disertakan dengan surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat setara dengan eselon 2 dari instansi yang berwenang. Kemudian di sini juga ada pegawai swasta yang mungkin memang harus melakukan perjalanan terkait dengan dinas, juga harus disertakan dengan surat izin yang tertulis dari pemimpin perusahaan. Dan tidak kalah penting juga adalah pekerja informal serta masyarakat umum yang mungkin juga harus melakukan perjalanan karena ada beberapa alasan mendesak. Ini juga bisa melakukannya, tapi harus dilengkapi juga dengan surat izin tertulis dari kepala desa ataupun kelurahan. Kemudian pemirsa, bagaimana dengan adanya pelanggaran dari aturan yang sudah ditetapkan tersebut? Pasti ada konsekuensi berupa sanksi yang akan diterapkan dengan tegas oleh pemerintah Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama, dinyatakan juga bahwa sanksi bagi pelanggar ini bisa mendapatkan denda maksimal sampai dengan 100 juta rupiah. Ini sesuai dengan pasal 93 yang tertera secara jelas di Undang-Undang Karantina Kesehatan. Kemudian jika yang melakukan mobilisasi pada masa peniadaan ini nantinya akan ada tilang dan juga penyitaan kendaraan. Nantinya karena memang alasannya yang lebih manusiawi, semua yang tetap melakukan perjalanan di masa pelarangan ini bisa jadi disita kendaraannya. Bagaimana dengan penumpangnya? Penumpangnya diantarkan kembali ke daerah asalnya oleh Dinas Perhubungan yang sedang bertugas pada saat itu. Kemudian ada pula isu-isu yang kerap kali kita dengar terkait dengan surat izin keluar masuk ini. Ternyata ada saja biasanya oknum-oknum yang biasanya bisa melakukan pemalsuan surat. Pemirsa harus hati-hati karena tentu ada saja sanksinya. Di sini pemalsuan surat dapat berujung pada ancaman pidana sesuai dengan pasal 267 ayat 1 KUHP dan juga pasal 268 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman kurungan selama 4 tahun penjara. Jadi ini adalah sanksi-sanksi yang harus diperhatikan jika seandainya dilakukan pelanggaran, bisa saja diterapkan dengan tegas pemirsa. Nah selain itu ada juga surat edaran nomor 12 tahun 2021 yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu, yakni pada 26 Maret 2021. Ini dinyatakan dengan rinci tentang perjalanan orang di dalam negeri. Pemerintah mengharapkan agar masyarakat Indonesia bersedia untuk melakukan perjalanan dalam negeri dengan berbagai alasan yang sebaiknya tentunya dikurangi mobilisasinya. Ini namun tetap bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan 5M secara ketat. Tentunya menggunakan masker secara benar dan kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan baik dengan sabun maupun hand sanitizer. Ini adalah menjadi kebiasaan yang sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang tidak kalah pentingnya pemirsa adalah pada saat melakukan perjalanan sebenarnya tidak diperkenankan untuk berbicara dalam jangka waktu yang panjang, baik satu arah maupun dua arah, secara langsung maupun melalui sambungan telepon. Ini juga tentunya menjadi salah satu upaya untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan yang satu lagi adalah di berbagai moda transportasi yang ada di Indonesia terkait dengan izin untuk melakukan makan dan minum pada saat melakukan perjalanan di bawah jarak perjalanannya adalah sekitar 2 jam. Ini diharapkan untuk tidak melakukan makan dan juga minum kecuali untuk alasan-alasan tertentu saja. Nah, pemirsa, itu tadi adalah paparan terkait dengan apa saja sebenarnya aturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan PPDN tersebut. Dan tentunya masyarakat diajak agar bisa menaati aturan-aturan ini dan juga berpartisipasi secara aktif membantu pemerintah bersama-sama menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Demikian paparan hari ini, Vera. Baik, terima kasih Valencia Melvinci atas pemaparan Anda.